Oke, baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rizky. Nah, di topik kali ini kita akan membahas terkait Express.js. Ya, apa sih kegunaan Express.js? Jadi, Express.js itu merupakan salah satu web framework ya untuk Node.js. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas JavaScript ya, dan kita sudah menginstal JavaScript. Nah, maka dari itu kita belajar terkait frameworknya seperti apa sih agar kita bisa membuat sebuah aplikasi gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan ya. Kenapa sih kok kita harus pakai yang namanya framework ini ya, Express.js. Yang pertama dari proses web application-nya, Express ini simple dan fleksibel ya teman-teman ya untuk pembuatan aplikasi website ya, karena ada beberapa fitur-fitur yang cocok banget gitu ya kalau kita mau membuat aplikasi website dengan Express. Kemudian ketersediaan API-nya pun juga sangat banyak. Dari segi performanya pun, karena memang Express ini layarnya nggak terlalu banyak ya dan sangat fundamental fiturnya, jadi tidak terlalu membebani ya, membebani resource komputer. Jadi performanya pun lebih cepat seperti itu. Kemudian dari middleware-nya pun, modul-modulnya middleware-nya pun juga lumayan banyak seperti itu. Mungkin sebelum kita masuk ke Express lebih jauh ya, mungkin kita akan pelajari dulu terkait proses instalasinya ya. Di sini saya sudah mencoba untuk instalasi. Teman-teman, kita asumsikan dulu kalau teman-teman sudah install Node.js. Kalau belum, diinstal aja di sini teman-teman, nodejs.org seperti itu ya. Nanti diinstal, di-run dulu karena memang ini basicnya adalah Node.js atau JavaScript. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman juga harus install dulu namanya Git. Nanti kita untuk proses instalasinya pun menggunakan Git. Pertama, kita akan masuk teman-teman ke dalam sebuah folder yang kita akan install untuk package logs-nya, node module sama index. Ya, nanti salah satu program yang kita nanti akan jalankan. Nah, di sini saya sudah menginstal teman-teman, tapi stepnya yang teman-teman bisa lakukan, pertama teman-teman bisa masuk ke open git bash here ya, artinya teman-teman melakukan git bash di dalam folder ini ya. Di dalam folder ini saya sudah membuatnya ya teman-teman ya. Yang teman-teman perlu lakukan ya, yaitu teman-teman membuat npm init ya untuk membuat package JSON. Nah, di dalam package JSON nanti teman-teman akan disuruh memasukkan ya package name-nya apa, versinya apa, deskripsinya apa, entry point-nya apa. Nah, entry point ini yang sangat penting teman-teman ya, karena entry point nanti yang kita gunakan di Postman atau aplikasi API untuk memanggil ya sebuah aplikasi yang sudah kita buat. Nah, jika sudah nanti teman-teman klik yes ya. Jadi yang paling penting adalah di entry point. Nah, kalau sudah teman-teman install Express. Kalau memang belum install Express, ketik npm install Express ya. Jika memang sudah dan teman-teman sudah melakukan proses instalasi Express ya, kita masuk ke dalam pembuatan aplikasi sederhana yaitu Hello World example. Nah, di sini memang kita akan membuat beberapa variabel Express, ada request sama ya respon. Nah, nanti kita akan pelajari juga ya teman-teman ya. Nah, pertama teman-teman, kita akan membuat file baru yang dinamakan index.js di dalam sebuah folder Node Express seperti itu teman-teman ya. Nah, ini saya sudah mengetiknya, mungkin saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman ya terkait hasil codingan ini. Nah, pertama di baris pertama yaitu const express teman-teman ya. Ini merupakan untuk memuat Express framework ke dalam variabel Express ya. Dengan demikian kita bisa menggunakan semua fungsi dan fitur dari Express di dalam aplikasi kita. Jadi ini wajib memang teman-teman ya untuk memanggil Express framework-nya ke dalam variabel Express. Kemudian const app Express, nah itu untuk membuat instance
instansi ya dari aplikasi Express. Nah, dengan cara ini kita bisa menambahkan routing, middleware, dan fitur-fitur lainnya dalam aplikasi. Kemudian Consport 3000 ini mendefinisikan nomor port di mana aplikasi akan berjalan. Dalam ini aplikasi akan berjalan di port 3000 dan kita bisa mengubahnya sesuai kebutuhan atau preferensi Anda. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa kok masuk ke dalam port 3000. Kemudian appscat slash ya request sama respon ya, response and hello. Nah, ini adalah definisi routing, teman-teman. Nah, kita membahas routing di situ. Nah, kita ada permintaan get ke root path ya, fungsi callback akan dijalankan. Root path slash ini yang di sini, teman-teman ya. Kemudian fungsi callback akan dijalankan. Fungsi callback ini memiliki dua parameter ya. Rec ya artinya request dan res artinya response. Nah, di dalam fungsi ini kita hanya mengirimkan pesan hello world sebagai responnya aja. Kemudian untuk listening port ya, console log bla bla bla. Nah, baris ini terakhir teman-teman ya. Karena memulai server Express dan membuatnya mendengarkan permintaan di port yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu di port 3000. Ya, ketika server sudah siap mendengarkan permintaan, fungsi callback akan dijalankan. Ya, fungsi callback akan dijalankan dan pesan example apps listening on port 3000 akan dicetak ke dalam sebuah konsol. Nah, itu ada request sama ini teman-teman ya. Ada request sama response. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu teman-teman untuk prosesnya ya. Apa itu request, apa itu response. Nah, request itu merupakan objek yang merepresentasikan permintaan HTTP yang diterima oleh server. Ya, jadi permintaan HTTP yang diterima oleh server itu merupakan request. Ya, sedangkan response merupakan objek yang digunakan untuk mengirim respons kembali ke klien melakukan permintaan gitu ya. Jadi artinya request dikirim dulu nih ke dalam server, kemudian responsnya apa? Nah, responsnya apa? Nah, itu yang paling penting ya. Ya, mengirim respons kembali ke klien ya dengan melakukan sebuah permintaan. Jadi makanya di situ teman-teman kita gunakan yang namanya ya mendengarkan permintaan ya, dan callback pun akan dijalankan. Nah, kita sudah membahas ini teman-teman. Nah, terakhir kita akan berusaha untuk menjalankan perintah ini ya. Nah, teman-teman untuk menjalankan masuk ke dalam folder yang tadi, kemudian klik kanan, klik open Git Bash here. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis aja not index. Nah, ini sebenarnya sudah saya jalankan sih teman-teman ya. Dan di sini sudah mulai not index example apps listening on port 3000. Jadi ketika saya tulis not index seperti ini, maka dia akan muncul ya example apps listening on port 3000. Nah, sehingga ketika kita jalankan di localhost 3000 dengan port 3000 ya, ini saya menggunakan Postman dan saya menggunakan get untuk melihatnya, saya send. Saya kirim, dia akan muncul 3000. Teman-teman juga bisa menggunakan ini pada browser ya. Maka dia akan muncul program Hello World. Nah, ini salah satu proses sederhana teman-teman kalau kita menggunakan Express.js ya. Nanti untuk proses yang lainnya kita akan membahasnya ya untuk aplikasi yang lebih kompleks. Oke, thank you teman-teman.